penggantian tanah tersebut. Itu saudara mengacu dengan kepercayaan baru di Bapak tadi? Enggak, ya. Nah setelah itu ada surat edaran menggunakan surat edaran tahun 92 Pak. Nanti sebenarnya beliau lebih memahami karena ini kan tupoksinya deputi dengan jajarannya. Tapi kan maksudnya kan 2009 ya? Ini kan pengajuan sudah 2006 ya? Ya, tapi kan sebenarnya beliau kan PLT deputi dalam konteks organiknya. Kebetulan saya membaca, jadi saya masih bisa menjelaskan. Jadi dengan adanya perubahan peraturan tadi, sehingga tidak ada lagi panitia 9. Di peraturan yang baru tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu diganti apa dalam RPD? Yang di RPD dikatakan bahwa kita ini tetap bisa untuk dalam konteks penyelamatan aset negara bisa menggunakan surat edaran berapa itu Pak Menakam? Surat edaran yang keluar tahun 92 untuk menangani aset negara. Surat edaran ini memang mengatur aturan teknis penyelesaian kasus-kasus semacam ini. Jadi ke belakang lagi ya? Oh, ini aturannya kan belum dicabut, masih bisa dipakai. SK aja bisa digunakan ya? Kan edaran tadi sudah kata. Itulah yang dilaporkan oleh deputi pada saya. Terus yang keempat mengenai perubahan guna usaha tadi Pak. Iya. Itu jadi tanah itu sudah dilepaskan oleh Buana apa tadi? PT Buana apa? Buana Estate tahun 2004. Tapi tahun 2006 dicabut lagi. Pengunjung yang kakinya diangkat supaya diturunkan. Ya, Bapak. Tahun 2004, 2006 dicabut kembali. Jadi pertimbangan saudara 4 itu sudah terpenuhi untuk saudara ya? Menurut analisis, RPD tadi itu. ya karena begini, tupoksinya menyatakan bahwa telaah administrasi, fisik dan hukum itu adalah tupoksinya deputi Pendataan. Itu tertuang dalam Perpres 10 tahun 2000. Terima kasih. Saudara saksi Ignatius ya. Tadi pada saat saudara saksi diminta surat kuasa, itu kan saudara saksi menyampaikan bahwa saya itu diundang. Nah, kalau diundang ya saya datang, saya ambil kan begitu. Nah, padahal kan tadi dijelaskan oleh saudara saksi sebelum diundang, saudara saksi kan datang dulu kepada saudara saksi Manunggal Manurung. Seperti itu. Iya, tapi nggak bicara surat kuasa. Tidak bicara surat kuasa. Iya, kami datang diundang, ya datang aja kami ketemu. Terus suratnya itu ada, kami disuruh tanda tangan, tanda terima. Tapi pembicaraan tadi saudara saksi bilang tidak ada ya, kepada rugi itu nggak ada. Enggak, kalau bagi kami enggak merasa. Karena saya, ya maaf aja kebetulan, ya kami dari anggota Dewan ketemunya dengan sesama di ruangannya sesama. Oke, pada Pak saksi Pak Managam. Kalau ini kebetulan kan kewenangan BPN pusat ya, SK Pembinaan Akhlak ini. Kalau standar prosedur operasional, apakah setelah surat keputusan ditandatangani oleh kepala badan itu harus dikembalikan kepada kantor keterangan di mana yang mengajukan atau bisa diambil langsung oleh pemohon itu di BPN pusat? Biasanya diambil pemohon Pak, karena pemohon juga butuh waktu. Atau kalau nggak diambil kita kirim ke kantor pertanahan yang bersangkutan untuk didaftar. Bukan, prosedur tidak bisa bandar. Prosedur itu kan mestinya satu. Nah, prosedur resminya itu apakah harus dikembalikan dulu ke kantor pertanahan setempat sehingga nanti pemohon mengambil di kantor pertanahan atau bisa langsung ke BPN pusat? Di dalam SOP-nya ada dua Pak. Bisa diambil yang bersangkutan artinya pemohon, atau dikirimkan oleh BPN ke kantor pertanahan setempat. Nah, dalam kasus yang tadi, Ya, sudah diamplopin itu apakah sebetulnya sudah mau dikirim ke kantor pertanahan? belum Pak, belum. Mohon izin yang mulia, saya bukan mengundang Pak Ignatius kantor, memberitahukan Pak Ignatius
itu SK Menpora itu sudah ditangani Pak Kepala BPN. Itu aja Pak titik. Itu kan karena sebelumnya Pak Ignatius sudah datang ke tempat saudara kan? Nggak pernah datang Pak. Telepon. Telepon dulu waktu minta tolong itu. Iya. Jadi saya clearance lagi Pak. Iya. Begitu tengah 3 beliau itu datang ke ruangan saya. Katanya mau ngambil SK. Saya kan repot Pak. Mana surat kuasa nggak begitu saya. Saya panggil sekretaris saya, tolong antar Bapak ini ke Ibu Luki. Diantar Pak. Dan di sana yang diproses. Ibu Luki, saya nggak tahu tadi kenapa langsung aslinya dikasih. Kalau surat kuasanya tidak dibuat, tidak ada. Kenapa nggak fotokopi itu saya serahkan dia. Makanya waktu datang ke saya banding, menurut kamu gimana? Ya dia senyum-senyum Pak. Saya mengerti bahasa dia dengan senyum Ya, itu. jadi sudah ya. Iya Pak. Nah kemudian pada saat saudara Ignatius telepon kepada saudara untuk menanyakan perkembangan atau progres permohonan pakai di BPN itu mengatasnamakan terdakwa ini atau mengatasnamakan Nazarudin? Ya mohon maaf Pak, langsung mengatasnamakan atas nama Pak Anas. Pimpinan saya Pak Anas, Ketua Demokrat. Saya nggak salah. Ya mungkin beliau itu dikatakan tadi pimpinan bendahar sama fraksi, tapi ke saya itu Pak Anas. Apa memang karena dua ini mengatakan pimpinan saya jadi ragu, bilang Pak Anas itu Pak. Tapi ke saya Pak Anas dan di BAB saya pun saya sebut Pak Anas Pak. Saya nggak ragu-ragu di situ. Kemudian mengenai permasalahan kan tadi disampaikan oleh saksi Suyono ada masalah. Salah satunya mengenai masih adanya pemegang HGU yang lama ya, yang mungkin kita sudah pernyataan. Betul. Itu sebenarnya sampai sejauh mana kepentingan dari pemegang SHGU ini? Apakah itu kan begini? Kalau namanya pemegang bekas pemegang HGU itu penyelesaiannya apakah bisa saja dengan surat pernyataan seperti itu? Tidak harus ada ganti rugi kepada pemegang bekas pemegang atau bagaimana? Ganti rugi itu tadi Pak ada penggarap di atasnya. Kan gitu ya. HG itu sudah berakhir, penggarap ada. Ada permohonan Menpora zaman Pak Adiaksa. Dilihat di situ, oh selesaikan dulu, diselesaikan itu. Tapi tidak menggunakan mekanisme pengadaan tanah, langsung ganti-ganti. Kemudian datang permohonan ke BPN, daftar nama penerima duit ada. Wah nggak bisa begini, BPN ragu-ragu. Kalau begitu minta pemeriksa kita nanti. Siapa yang meriksa? BPK. Ada surat ke BPK untuk clearance dan dari BPK pun mengatakan tidak ada markup bisa dilanjutkan. Nah itu keyakinan daripada BPN antara lain untuk diproses Pak. Ya. Kalau untuk pernyataan dari pemegang SHGU ini datangnya melalui pengantar dari kantor pertanahan atau diantar oleh pemohon? Nah, ini saya nggak tahu Pak. Yang mulia saya betul-betul nggak tahu. Tapi saya tanya direkturnya, sudah di meja saya Pak katanya, Pak Direktur hari itu. Bagaimana kata di meja? Ya, saya nggak tahu Pak siapa yang naruh di meja saya. Ya, saya bingung juga sampai saya saya proses dia dalam apa namanya. Jadi dengan adanya itu, dengan kelepasan itu dinaikkan ke atas. Tadi pagi saya katakan ini fungsinya kelepasan ini ada dua. Kalau kurang yakin betul ini seperti Pak Kepala tadi, tidak yakin betul ada sengketa nanti jadi masalah saya yang digugat. Wah minta dulu kelepasan mungkin begitu Pak. Ya, seharusnya sampaikan bahwa mestinya tidak urgen ya, tidak begitu penting ya. Untuk tanah negara yang sudah lepas itu kan sudah haknya udah berakhir. Itu pengelolaannya udah dikasihkan kepada negara. Peruntukan penggunaannya. Jadi sebenarnya apakah tidak ada pengaturan misalnya di PP berapa itu 49 kalau tidak salah ya? Iya Pak, iya. Misalnya bekas pemegang HGB mereka meskipun sudah habis saja masih ada hak keperdataan di atasnya misalnya bangunan atau dalam hal HGU masih ada tanam tumbuh kan seperti itu masih ada penyelesaian. Iya. Saran itu dari Pak Joyo tadi mungkin itu. Kenapa harus diminta surat pernyataan dari pemegang HGU kan seperti itu. Nah kemudian dari 4 permasalahan tadi ya, salah satunya adalah
tidak dipergunakannya mekanisme pengadaan tanah seperti Perpres 5/1993. Itu kan sebetulnya kalau pengadaan tanah apalagi yang luas seperti itu kan biasanya kan kecermatannya tinggi. Kenapa bisa lewat? Ya saya nanti jadi ngarang Pak, kan itu. Saya tender saya di situ, itu udah proses. Ya, sudah kepada Pak, sudah saksi Pak. Iya, terima kasih. Yang mulia, pengadaan tanah itu bukan kewenangan BPN. Ya. Pengadaan tanah itu adalah kewenangan instansi yang bersangkutan dengan Pemda. Ya. Jadi di situ persoalannya. Ya kan seperti ini. Namanya pengadaan otomatis kan nanti pihak yang mengajukan pengadaan itu kan pada akhirnya pada saat akan mengajukan permohonan koordinasi dengan BPN. Apakah pada saat koordinasi dengan BPN itu tidak diarahkan bahwa Anda harus melakukan mekanisme pengadaan tanah sesuai Perpres nomor 5/1993? Apakah tidak seperti itu? Saya tidak tahu, tetapi kalau melihat data yang ada, ini yang mengajukan kan Menpora, tapi pengadaan tanah dilakukan oleh Mendikbud dari Direktorat Jenderal Olahraga yang akhirnya mewujud menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk penyerahan aset-aset ini. Jadi pada ujungnya pada saat pengajuan ke BPN itu sudah sebagaimana adanya. Jadi tidak ikut dalam proses pengadaan. Jadi yang Bukan. melakukan pembebasan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Iya, bukan Kemenpora. bukan. Kok bisa di take over gitu? Gitu? Penyerahan ketika Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Olahraga berubah menjadi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau luasnya itu sebenarnya berapa sih kira-kira? 31, sekian yang mulia. Kalau proses sertifikasinya nggak tahu ya itu di. Oh, itu di bawah ya. Baik, kami persilakan kepada penasihat hukum ataupun terdakwa. Siapa yang mau duluan? PH dulu, ya, silakan. Kepada Pak memang klarifikasi ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Desa dan satu sekarang ini Bapak menjelaskan bahwa apakah ada instruksi sepanjangnya ada dan DPN tidak masuk di dalam proses. Saya hanya konfirmasi saja, apakah Bapak pernah lihat adanya cara verifikasi dari Departemen Pendidikan Nasional dalam saya Kalau dokumennya saya tidak lihat, karena itu sudah disaring, diseleksi, diselesaikan di tingkat kedeputian. Tapi subjeknya itu adalah memang Departemen Pendidikan Nasional ya, bukan? Departemen Pendidikan Nasional, ya betul. Itu tanggal 4 Mei 2004. Ya, dan itu juga di risalah pengolahan data disebutkan. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2004 itu juga ada surat dari Dirjen Diknas ya Pak, mengirimkan surat yang berisi permohonan pengubahan. Jadi memang sudah pada tahun 2004. Kemudian tanggal 5 Juli ada pernah Bapak melihat surat dari Dirjen Olahraga Departemen Pendidikan Nasional kepada pemerintahan Kabupaten Bogor tentang adanya kesepakatan bersama pembangunan gedung latihan olahraga pelajar nasional pada tahun 2004. Kalau listnya ada, tapi saya tidak pernah lihat itu. Listnya ada ya Pak ya. Di dalam Jadi listnya. itu pada tahun 2004 ya Pak ya, bukan 2006. Itu permintaan pengukuran, pengajuan haknya itu 2006 bulan September. Ya, disebutkan antara Direktur Jenderal Olahraga yaitu Pak Toto Kolektif dan Agus Utara Effendi. Saya tidak tahu saya. Ya, saya hanya banyak list dokumennya saja. Kemudian ini kaitan dengan status tanahnya tadi. Jadi memang dari fakta yang disampaikan oleh Presiden saya ingin disebut. Apa betul bahwa itu memang tanah bekas HGU nomor 1 yang tercatat atas nama Dana Estate. Kemudian dikeluarkan, ditetapkan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara prosesnya. Kemudian saya tanya kepada Bapak juga, pernah melihat adanya pernyataan dari kuasa Dana Estate yang menyatakan pelepasan penyerahan hak sebagian hak keberadaan itu? Kalau sebaiknya kalau ini pertanyaannya bukan pada saya, pada deputi Oh, mestinya. pada Ya. Karena itu tidak ya, supaya rangkaian historis.
Dan saya tanya Pak, dari proses itu terakhir katakanlah 2005 atau katakanlah sampai tadi ditanyakan tanggal 17 Februari 2009 ada permohonan pelepasan hak tanah kepada Propos Tejo, di mana ada syarat bahwa BPN baru bisa menerbitkan sertifikat apabila ada bukti pelepasan hak atas tanahnya. Kalau itu silakan ditanyakan pada deputi. Tapi pernah melihat itu ya Pak? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Nah, silakan. Pada tanggal 17 Februari 2009 ini Pak, saya ingin tanya, pada masa itu pernah ada komunikasi dengan DPR atau misalnya dengan terdakwa? Saya tidak ada. Kemudian juga kaitan dengan memang tanggal 17 Desember ada 2009 Pak, pernyataan asli yang ditandatangani tanggal 22 November oleh Pak Propos Tejo Sultan Direktur Pengaduan Pengadaan Tanah. Saya tanya pada periode itu kan Bapak sudah menjabat sebagai kepala BPN. Apakah ada berkomunikasi dengan terdakwa kaitan dengan soal itu? Tidak. Kemudian tanggal 6 Januari 2010 ada surat kepala BPN menandatangani SK nomor 1 HP dan 2010 tentang pemberian hak pakai nama Kementerian Pemuda Olahraga Provinsi Bogor. Itu yang tadi ditanyakan. Kemudian Pak, terakhir ada surat, setelah dari surat Bapak itu ada tanggal 26 Januari 2010 surat nomor 051 Sesmenpora mengatakan menyampaikan terima kasih kepada BPN. Saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Saya tidak pernah lihat. Tapi apakah ada pada tanggal 26 Januari 2010 berkomunikasi dengan terdakwa mengenai soal ini? Tidak. Tidak ada ya Pak. Terima kasih. Ini dilanjutkan yang lain. Silakan. Izin Bapak Ketua, bertanya kepada saksi Bapak Haji Joyo Winoto PhD. Mohon izin saya panggil Bapak saksi saja ya, boleh Pak ya? Bapak tadi sampaikan di muka sidang bahwa ada kepentingan negara tadi, disebut-sebut kepentingan negara di atas tanah tadi ya. Negara berkepentingan bahasa Bapak tadi. Ya, karena ini sudah aset negara. Karena sudah aset negara. Pada saat pengajuannya, iya. Baik. Bapak juga singgung tadi ya sebelumnya di sidang ada kekhawatiran aset negara ini lepas begitu atau Ya. digugat, benar ya? Iya. Apa memang ada aset-aset BPN ini akhirnya lepas atau digugat lalu tidak jadi aset negara lagi? Pengalaman Bapak? Aset negara yang lepas atau aset negara yang... Ya Bapak kan tadi khawatir Ya. bisa digugat, ada sengketa, lalu nanti ya kan tentu aset negara ini kan lepas dari Ya. aset kan begitu. Ya. Nah, maka pertanyaan saya, apa ada pengalaman seperti itu? Masih ada. Ada ya? Baik. Artinya dengan adanya sertifikat yang diberikan, berarti asetnya sudah memiliki haknya kan begitu? Alas hak ya. Artinya itu menguntungkan negara bahkan ya. Betul. Ya, bukan merugikan negara malah ya. Betul. Karena ini mengamankan aset negara. Artinya BPN pada konteks itu mengamankan aset negara. Mengamankan aset negara. Bukan malah merugikan kan begitu? Tidak. Ini hanya pengantar sebelum terkait dengan terdakwa atau apa ya. Jadi bukan merugikan, malah mencoba untuk mengamankan. Mengamankan. Bahwa nanti proyeknya ada pelanggaran itu kan Oh, nggak ada. tidak tahu. Tidak tahu ya Bapak ya. Dan ini pun juga penugasan dari Kepres 17 tahun 2007 dan Kepres 13 tahun 2009. 13 2009 berarti ya. Penugasan. 17 2007 dan 13 2009. Baik. Selanjutnya saksi ya. Saksi sampaikan tadi bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang proyek tadi kan Hambalang ini. Tidak tahu ya. Ada pertemuan-pertemuan yang terkait proyek ini yang saksi pernah ikut? Tidak. Tidak pernah juga. Tidak sama sekali. Ada ketemu dengan PT Anugrah, Tidak. PT Pasifis sampai begitu? Tidak pernah ya. Jadi saksi tidak mengetahui kalau soal proyek itu ya. Sama sekali. Masuk dengan Nazar tidak pernah bertemu. Tidak. Nazarudin Tidak. Baik. Selanjutnya Bapak Managaman dulu. Saya juga mohon panggil Bapak saksi saja Pak ya. Ya.
saudara saksi ini disebut dalam dakwaan, ya, dalam dakwaan terhadap perkara terdakwa. Disampaikan bahwa ya di dakwaan itu Pak Ignatius, saksi Ignatius ini menghubungi, kan begitu, per telepon. Ya, itu ya. Baik. Pada waktu Bapak menghubungi lagi setelah SK-nya jadi itu, ya, apakah Bapak memang meminta dari awal, ya, Pak Ignatius ini datang? Karena Pak Ignatius ini kan anggota DPR, anggota ketua balik pula. Apa Bapak minta di telepon itu dia datang untuk ambil? Saya katakan tadi Pak, Ya. Pak Ignatius SK-nya udah tenangani Pak Kepala, hanya itu titik. Baik. Saya mengatakan Bapak datang kan nggak enak juga itu saya memanggil DPR ke ruangan saya. Itu ya, titik di situ Iya, ya. iya. Bapak informasikan Betul. bahwa SK BPN, kepala BPN itu sudah jadi kan gitu. Sudah. Di situ sudah titik kan. Titik. Baik. Kami lanjutkan ke saudara Bapak Ignatius Mulyono, ya, saksi. Ya. Jadi saksi tadi terangkan bahwa yang diberikan pernyataan atau keterangan yang di sidang ini yang benar kan begitu. Ya kan, saksi bilang begitu kan tadi kan, ke majelis kan? Ya. Ya. Yang saya tanyakan adalah waktu saksi terima telepon dari Bapak Managam yang menyatakan bahwa SK Kepala BPN sudah jadi, ya, ada perintah dari mana saksi akhirnya datang? Bisa saya jelaskan. Ya, Saya tidak akan datang kalau tidak diundang. betul. Ya, ada perintah yang saya tanyakan. Iya. Pada waktu Pak Managam telepon Bapak, Iya. saksi, ini kan yang diminta ini kan Bapak meminta tanya informasi kan begitu. Iya. Dijawab ya bahwa SK-nya sudah Selesai. selesai. Pertanyaan saya, ada yang perintah Bapak meninggalkan misalnya rapat DPR, ya kan? Meninggalkan tugas, datang ke BPN itu ada yang perintah nggak? Itu aja pertanyaan saya. Yang perintah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang perintah, tapi memenuhi. Ya, Memenuhi. Jadi saya tidak akan mungkin saya datang ke BPN kalau tidak diundang, Pak. iya. Itu Bapak sudah sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar diberitahu bahwa SK-nya sudah selesai. Bukan, kalau SK selesai untuk apa saya datang ke sana ngambil? Tidak ada kaitan juga dengan saya. Ya. Saya diundang untuk mengambil, Mas ini SK sudah selesai, sampai ambil. Ya saya datang itu aja. Karena kami itu sudah satu pasangan kerja. Baik, Pak saksi ya, saksi ya. Ini makanya saya tanyakan supaya Bapak bisa membuat terang perkara ini. Kan Iya. begitu. Kenapa saya tanyakan itu? Kan Bapak pembukaannya tadi, ya. Kalau ada perintah, Bapak laksanakan. Itu kenapa saya tanya? Kalau Ya. ada perintah, makanya saya tanya ada perintah, Bapak bilang tidak ada, kan begitu? Untuk pengambilan surat itu Ya. tidak ada perintah. Ya, itu saja cukup. Ya. Pertanyaannya itu. Iya, apakah ada perintah? Tidak ada, kan begitu. Ya, tapi kan permasalahan ada lanjutannya. Ya. Kenapa saya sampai datang ke BPN itu kan bukan begitu saya kepingin diri saya datang ke sana kalau tidak diminta untuk datang. Betul, itu undangan bukan perintah kan? Itu. Ya. Baik, saya lanjutkan saksi ya. Coba mohon sebelum menjawab saksi, saya tanyakan ini gampang saja. Jangan saksi juga ditanya apa menjawab apa, begitu ya. Tolong cerna dulu ya apa pertanyaan saya. Saya lanjutkan. Saksi dinyatakan, ya kan, bahwa tadi sudah datang lalu mengambil SK Kepala BPN. Ya. Pertanyaan saya juga sederhana, saksi. Apa ada perintah? Siapa yang memerintah? Saksi menyerahkan SK itu kepada Nazarudin. SK itu saya serahkan pada Nazarudin. Ya, makanya pertanyaan saya, apakah ada perintah saksi serahkan kepada Nazarudin? Enggak. Inisiatif saksi ya. Ya inisiatif saya saja karena di ruangan itu ada Pak Ketua, ada Pak Nazarudin yang tempo hari meminta untuk saya tanyakan Pak Nazarudin juga. Baik.
Tapi antara pimpinan itu kan satu, Pak. Kalau itu sudah dijelaskan majelis. Saya Ya. bertanya, ya. Jadi ketika di telepon, ya, saksi itu datang atas inisiatif karena merasa diundang. Kan Ya. itu ceritanya ini. Ketika diambil, ya kan, SK-nya, saksi berinisiatif, ya kan, menyerahkan. Kan itu ceritanya. Ya. Tidak ada perintah, kan begitu. Ya. Ya. Baik, kalau demikian pertanyaannya kemudian, apakah terdakwa pernah memerintah saksi untuk mengambil sertifikat tersebut? Saya tidak ngambil sertifikat. Kan saudara menerima SK. SK. Hormat Iya, SK. iya. Ada terdakwa turut. Kan tadi sudah saya jawab bahwa saya mengambil ke tempatnya Pak Managem tidak jadi perintah. Ya. Terima kasih saksi. Terakhir saksi. Ya. Saksi menyatakan, ya, bahwa saksi tadi berinisiatif. Ya. Setelah diberikan kepada Nazarudin, setelah itu apa yang saksi lakukan? Pamit saja. Tidak ada lain. Enggak. Tidak ikut bertemu atau bertemu Iya. lagi. Tidak ada. Enggak. Baik. Sementara cukup Bapak. Masih ada? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada saksi Pak Ignatius Mulyono yang sudah keterangan apa adanya terkait masalah siapa yang memberi perintah atau perintah untuk mengecek sertifikat bayar. Tapi dalam kaitan dengan itu, kami mau menelusuri lebih lanjut terkait dengan keterangan Bapak dalam BAP. Ada kata selanjutnya, sepengetahuan saya, Saudara Nazarudin yang memberi petunjuk tentang apa yang harus saya lakukan. Dan pertanyaannya, petunjuk apa saja yang diberikan Saudara Nazarudin kepada Bapak terkait dengan pengecekan sertifikat? Tanya saja, Pak. Tanya saja. Iya. Jadi saya diminta tanya, tolonglah ditanyakan ke para BPN. Maka saya nelpon pada Pak Joyo, tidak bisa. Saya nelpon sama Pak Managem. Dijawab oleh beliau bahwa ini sedang dalam proses. Nanti kalau sudah selesai saya beritahu. Sudah, itu saja. Iya itu. Tidak ada petunjuk yang lain. Tidak ada petunjuk. Oke. Kemudian untuk saya Pak Joyo dan Pak Nurul ya, izin berbeda. Pak, sebenarnya surat pelepasan dari PT Buana itu wajib atau tidak Pak untuk dapat diterbitkan SK? Apa itu? Wajib tidak hukumnya? Ya tadi pagi sudah saya katakan Pak, hukumnya sunnah. Kalau dibuat lebih bagus, yakin Pak Kepala, teken langsung. Selama ini penghambatnya itu. Jadi itu Pak. Izin kepada Pak Joyo. Kalau Pak Joyo bagaimana sikapnya? Kepala ini kan menerima telaah dan analisis dari deputi. Tapi sebenarnya saya juga melihat ini berbasis pada PP 4096. Dan yang kedua yang penting adalah pernah terjadi di dalam sejarahnya tahun 2004 itu dilepas, 2006 ditarik kembali. Dan ini tentu di kemudian hari akan ada potensi sengketa. Yang ini tidak boleh terjadi karena ini berkait dengan aset negara. Terima kasih. Si majelis tadi kami utarakan dan tanyakan walaupun tidak ada kaitan dengan terdakwa, tapi kami ingin tahu sebenarnya proses dan persoalan yang mendasar terkait SK itu apa. Dari terdakwa. Silakan. Terima kasih untuk saksi Pak Joyo dan Pak Managem. Pak Manurul. Pak Managem untuk Pak Manurul. Sehari-hari panggil Managem Pak, karena banyak menurun di Indonesia ini. Baik. Untuk Pak Managem dan Pak Joyo. Tadi dari kesaksian Pak Ignatius disampaikan bahwa yang meminta tolong itu adalah Saudara Nazar.
tetapi ditafsirkan karena ada saya di situ, ya pimpinannya kan saya. Kemudian dari kesaksian Pak Managam juga yang disebut ketika ditelepon oleh Pak Ignatius nama saya kan. Saya ingin konfirmasi ke Pak Managam, apakah karena telepon Pak Ignatius itu SK itu jadi, atau karena memang SK itu sudah waktunya jadi karena seluruh syaratnya sudah terpenuhi? Saya sebenarnya menurut orang jadi pahlawan di sini, Pak. Karena 2 minggu selesai, proses itu udah matang. Udah, saya nggak minta sama beliau, udah di mejanya, saya cek di belakang, PPU udah keluar. Jadi saya nggak pernah minta tolong sama beliau ini setelah ditelepon. Jadi ya begitulah nasib saya, Pak. Jadi proses itu udah matang dan tanpa ditelepon pun sudah selesai proses. Jadi SK itu jadi ditandatangani oleh Kepala BPN Pak Joyo bukan karena telepon Pak Ignatius? Tidak. Bukan Tapi karena Januari itu saya ingat ada utang saya sama Pak Ignatius, pernah saya ditelepon, saya cek itu sudah keluar ditandatangani. Saya telepon beliau, Pak Ignatius, mohon maaf Pak, ini SK-nya sudah selesai di Pak Kepala. Itu aja Pak. Nggak saya undang beliau karena saya tahu bisa Menpora yang ngambil, bisa siapa, tapi bawa surat kuasa. Kan begitu Pak, yang sepengetahuan saya gitu Pak. Baik. Jadi sekali lagi saya ingin tanya ketegasan Bapak. Bukan karena Pak Ignatius ini sakti telepon-telepon SK-nya jadi? Bukan ya. Bukan karena Pak Ignatius nyebut nama saya SK-nya jadi? Bukan. Tanpa menyebut Bapak pun hubungan baik saya sama beliau. Kenapa bawa nama Bapak? Tapi disebutkan ke saya. Saya berdosa kalau tidak itu saya masukkan. Berdosa kalau nggak nyebut nama saya? Tidak Pak, karena beliau itu menyebut. Kalau misalkan Pak Ignatius, Pak Managam bantu saya